Siapa sangka bahwa seorang pria akan menghabiskan jutaan dolar untuk membeli bantal tambang yang telah ditinggalkan selama 100 tahun, dia bahkan menghabiskan 3 tahun masa mudanya untuk mengubahnya. Pada akhirnya, dia tidak hanya memiliki kota impiannya sendiri, dan sebuah perpustakaan yang diubah dari sebuah tambang. Orang-orang yang datang untuk bermain akan memanggilnya wali kota. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Beberapa waktu yang lalu, Wood telah menyelesaikan renovasi rumahnya. Dan beberapa hari yang lalu, mereka mengumpulkan beberapa barang berkualitas baik dari reruntuhan hotel yang terbakar. Jadi Wood memilih sebuah rumah dengan lemari kaca dari kota. Jadi Wood memilih sebuah rumah di kota yang memiliki lemari kaca. Dan dia menaruhnya di lemari kaca untuk kunjungan wisatawan di masa depan. Bahkan beberapa surat-surat lama, Wood juga menyimpannya untuk memberikan sentuhan legenda pada kota itu. Dan ketika dia selesai dengan itu, Wood berpikir dia harus tinggal di sini secara permanen. Jadi dia pergi ke kota hari ini dan membeli banyak persediaan untuk hidupnya. Dan ketika dia kembali ke kota, dia harus kembali ke pekerjaan renovasi. Jadi dia mengambil peralatannya dan mengendarai skuternya menuju sebuah rumah yang telah ditinggalkan selama 2,5 tahun. Rumah itu dalam keadaan rusak, tetapi untuk melestarikan sebanyak mungkin arsitekturnya, Wood akan membangunnya kembali. Jadi dia menggunakan peralatan yang dia bawa untuk memperbaiki dinding yang telah runtuh. Suatu ketika Wood telah memasang 2 dinding, dia juga menemukan bahwa ada ranjau yang tersembunyi di samping bangunan. Jadi dia memutuskan untuk beristirahat dan memeriksa gua tersebut untuk melihat apakah dia bisa menemukan harta karun. Tapi saat dia masuk, kecuali sebuah lorong sempit, sisanya adalah tangga kayu panjang. Dia tidak tahu di mana itu mengarah ke. Pada titik ini, gen penjelajah Wood tidak tahan lagi. Dia memanjat untuk memeriksanya. Ternyata ada dinding kristal di atas sana. Dari jumlah kristalnya, kita bisa melihat bahwa beratnya sekitar 1 ton. Ini sangat memuaskan bagi Wood, dan sedikit di atas itu ada jalan keluar lainnya. Tapi karena dia tidak membawa peralatan apapun, tidak ada cara untuk mengumpulkan kristal-kristal itu. Jadi dia memilih untuk kembali ke gedung untuk melanjutkan pekerjaan restorasi dan renovasi. Dan kemudian Wood melakukan hal yang sama dengan dinding bangunan lainnya. Sekarang bangunan utama sudah selesai, mengingat warna atapnya tidak terlalu bagus. Bisa saja bocor setiap kali hujan turun. Jadi dia menggunakan lembaran besi yang dibuang untuk melapisi kembali atapnya. Dan dia menggunakan lembaran plastik untuk menutupi lantai. Saat langit semakin gelap, Wood tidak berencana untuk pulang malam ini. Dia membuat api unggun dan tinggal di sini. Keesokan paginya, Wood bangun dan berjalan-jalan di sekitar kotanya. Hari ini, dia menemukan tambang yang lebih luas, dan dia berpikir bahwa dia memiliki banyak buku di rumah, dan dia tidak punya tempat untuk membawa orang lain. Jadi dia memutuskan untuk membuat sebuah perpustakaan di dalam tambang. Tidak hanya lingkungan yang lebih tenang dan nyaman, dan suasananya juga ditingkatkan secara ekstrem. Kemudian Wood pergi untuk menemukan beberapa papan kayu, dan meletakkannya di tambang, untuk mengurangi debu di lantai, untuk membuat lantai bertahan lebih lama. Dia juga mengecat papan dengan antiseptik, dan untuk rak buku, dia memilih untuk membayar seorang pekerja. Dia membayar pekerja untuk dibawa ke tambang untuk memasangnya. Setelah selesai di pabrik, keuntungan memiliki lebih banyak orang juga signifikan. Rak buku dipasang oleh beberapa orang yang tangguh. Itu sangat mudah. Kemudian dia membawa buku-bukunya sendiri dari rumah untuk memasangnya, untuk menjadikannya tempat yang lebih nyaman untuk membaca. Wood bahkan mengambil lampu dari rumah lain dan membawanya ke sini untuk dipasang di tambang. Terakhir, ia menggantungkan papan nama perpustakaan di pintu masuk. Perpustakaan itu pun lengkap